Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Retna Julianti. Kali ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang bioteknologi modern. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini yaitu teknik menghasilkan suatu produk atau jasa yang telah memanfaatkan jaringan sel atau materi inti suatu organisme melalui rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetik ini adalah mengutak-atik asam nukleat yang berupa DNA atau RNA yang menyimpan informasi materi genetik untuk sifat fisik dan psikis suatu makhluk hidup. Nah, beberapa contoh produk dari bioteknologi modern diantaranya adalah hewan hasil cloning, kemudian ada tanaman transgenik, kemudian ada pemanfaatan tanaman aeroponik dan hidroponik. Nah, ini akan kita bahas lebih jelas pada slide berikutnya. Nah, kita lihat cloning. Cloning adalah suatu teknik reproduksi secara aseksual yang menggunakan sel tubuh, sel somatis makhluk hidup. Jadi, cara memperoleh individu baru yang memiliki sifat mirip dengan induknya tanpa terjadinya fertilisasi. Jadi tanpa adanya pembuahan. Nah, cloning itu dari bahasa Yunani kuno, yaitu klon yang artinya ranting atau mencangkokkan. Nah, cara cloning adalah sebagai berikut. Nah, hasil cloning yang paling terkenal yaitu adalah hasil domba Dolly. Nah, mengambil sel telur yang ada dalam ovarium betina dan ambil sel tubuh somatik dari sel hewan lain yang sejenis. Keluarkan inti sel telur nukleusnya, lalu masukkan inti sel tubuh ke dalam sel telur tersebut. Sel telur dengan inti baru tersebut diperlakukan sedemikian rupa agar aktif membelah lalu dimasukkan ke dalam rahim atau uterus induknya. Nah, sel telur akan berkembang menjadi embrio dan janin dan lahir sebagai anak hasil dari cloning. Ini adalah beberapa contoh hewan hasil dari cloning. Ini adalah cloning dari domba Dolly. Nah, ini adalah manusia beruang dan babi. Kemudian yang kedua, teknik teknologi modern yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan ialah memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas, serta menumbuhkan bagian-bagian tersebut dalam media tanam buatan secara aseptik yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri, bergenerasi, dan tumbuh menjadi tanaman lengkap. Nah, kultur jaringan ini adalah perbanyakan tanaman yang diambil dari bagian vegetatif tanaman menggunakan media tanam buatan yang steril. Contoh ini pada wortel. Nah, wortel itu diambil salah satu bagiannya, diiris melintang, kemudian bagian yang paling kecil ini, nah ini jaringan yang diambil. Kemudian tiap-tiap sel itu dipisahkan dan dikultur atau ditanam dalam medium yang ditambahi dengan air kelapa. Jadi pada suatu medium tertentu. Kemudian nanti medium ini akan tumbuh menjadi embrio baru. Nah, sehingga muncul tanaman kecil yang nanti baru kemudian kita tanam ke lahan biasa. Nah, kultur jaringan ini keuntungannya dapat memperbanyak jenis tanaman dengan jumlah yang lebih banyak dan dalam waktu yang singkat. Kemudian berikutnya adalah bayi tabung. Bayi tabung atau pembuahan in vitro. Nah, adalah sebuah teknik pembuahan di mana sel telur atau ovum dibuahi oleh sel sperma di luar tubuh wanita. Nah, bayi tabung ialah pembuahan atau pertemuan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh wanitanya. Nah, caranya sel telur yang telah matang diambil dari ovarium dan dikeluarkan dari tubuh wanita, lalu dimasukkan dalam wadah atau tempat terjadinya pembuahan. Lalu dimasukkan sperma ke dalam wadah tersebut dan terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Nah, zigot yang sudah berkembang nanti akan dimasukkan kembali ke dalam rahim wanita dan berkembang menjadi janin sekitar 9 bulan dan lahir sebagai bayi tabung. Nah, banyak artis-artis yang sudah menggunakan teknologi ini untuk mendapatkan keturunan. Kemudian ada hidroponik dan aeroponik. Hidroponik ini ialah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Nah, keuntungan dari teknik hidroponik antara lain masih dapat bercocok tanam di lahan yang sempit, dapat menggunakan pupuk dengan efisien, dan hama dan penyakit tanaman dapat dihindari.
Sementara aeroponik yaitu teknik penanaman sayuran dengan menggunakan styrofoam yang berlubang-lubang sehingga akar tanaman menjuntai ke bawah. Nah, menggunakan media tanam berupa udara. Nah, keuntungan aeroponik, akar yang menggantung lebih banyak menyerap oksigen sehingga dapat meningkatkan metabolisme yang mempercepat pertumbuhan tanaman. Nah, ini adalah tanaman kentang yang ditanam secara aeroponik dengan menggunakan stek batang. Nah, akar-akarnya itu menggantung ke bawah. Biasanya kan kentang itu di dalam. Nah, ini menggunakan teknik aeroponik, tanamannya menggantung. Kemudian ada tanaman transgenik. Tanaman transgenik ini ialah tanaman yang telah disisipi gen dari spesies yang lain atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Teknik ini dikenal dengan rekayasa genetika. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan, seperti pembuatan tanaman yang tahan suhu tinggi, suhu rendah, tahan kekeringan, tahan penyakit, serta kuantitas dan kualitas yang lebih tinggi dari tanaman lain. Beberapa contoh tanaman transgenik yang sudah dikembangkan yaitu ada padi yang mengandung provitamin A, kemudian jagung, kapas, kentang yang resisten atau tahan terhadap hama. Kemudian tomat yang tidak cepat busuk karena proses pelunakan tomat diperlambat oleh gen anti-scan yang telah ditransfer ke dalam tomat. Nah, ini adalah hasil-hasil tanaman transgenik. Kemudian ada kedelai, kemudian ada ubi jalar yang tahan terhadap penyakit virus, lalu ada pepaya yang tahan terhadap virus juga, kemudian ada melon yang tidak cepat busuk karena ada gen baru dari bakteriofag, kemudian tembakau, jambu sukun yang tidak ada bijinya. Nah, kemudian berikutnya dampak rekayasa reproduksi ini. Rekayasa teknologi tidak semuanya berdampak positif bagi kehidupan manusia maupun bagi makhluk hidup lain dan lingkungan, tapi juga mempunyai dampak negatifnya. Dampak positifnya apa saja? Nah, menciptakan bibit unggul, meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, menyediakan bahan bakar alternatif seperti biogas, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sesuai dengan keinginan manusia. Selain punya dampak positif, ternyata rekayasa reproduksi ini juga memiliki dampak negatif. Nah, misalnya pada perbanyakan keturunan dengan kultur jaringan yang memiliki materi genetis yang sama akan mudah terkena penyakit. Merugikan petani dan peternak lokal yang mengandalkan reproduksi secara alami. Nah, dikhawatirkan adanya penyalahgunaan teknologi reproduksi untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Misalnya, misi sebuah negara yang hendak menguasai dunia dan menciptakan prajurit tangguh dengan teknik pengkloningan. Nah, kemudian mengganggu proses seleksi alam. Nah, ini dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya rekayasa reproduksi. Oke, baik. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.